Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faifatul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Namun banyak juga orang melaksanakan suatu kegiatan tanpa perencanaan yang jelas sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Oleh sebab itu, seorang evaluator harus dapat membuat perencanaan evaluasi dengan baik. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis kebutuhan. Pada dasarnya, analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran secara keseluruhan. Analisis kebutuhan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran melalui analisis kebutuhan. Evaluator akan memperoleh kejelasan masalah dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat atau penentu kebijakan. Jadi, analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Selanjutnya, tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak awal karena menjadi dasar untuk menentukan arah ruang lingkup materi, jenis model, dan karakter alat penilaian. Tujuan penilaian jangan terlalu umum sehingga tidak menuntun guru dalam menyusun soal. Dalam penilaian hasil belajar ada 4 kemungkinan tujuan penilaian, yaitu yang pertama untuk memperbaiki kinerja atau pembelajaran formatif. Kedua, untuk menentukan keberhasilan peserta didik, yaitu sumatif. Ketiga, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, itu diagnostik. Yang keempat, untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya atau penempatan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai untuk melakukan suatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik. Jika materi penilaian tidak relevan dengan materi pelajaran yang telah diberikan, maka akan berakibat hasil penilaian itu kurang baik. Begitu juga materi penilaian terlalu banyak dibandingkan dengan materi pelajaran, maka akan berakibat sama. Untuk itu, guru harus menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasa berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Yang keempat, mengembangkan draft instrumen.
mengembangkan draft instrumen penilaian merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur penilaian. Instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun non-tes. Selanjutnya, uji coba dan analisis soal. Uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. Dalam melaksanakan uji coba soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain ruangan tempatnya hendaknya diusahakan seterang mungkin. Selanjutnya, perlu disusun tata tertib pelaksanaan tes. Selanjutnya, para pengawas harus mengontrol pelaksanaan tes. Dan waktu yang digunakan harus sesuai dengan banyaknya soal yang diberikan. Peserta didik harus benar-benar patuh dengan semua petunjuk dan perintah di penguji. Dan hasil uji coba hendaknya diolah, dianalisis, dan diadministrasikan dengan baik. Yang terakhir, revisi dan merakit soal instrumen baru. Yang C, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi telah disinggung semua hal yang berkaitan dengan evaluasi, artinya tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada instrumen evaluasi. Sumber data semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Selanjutnya, data tentang latar belakang keluarga peserta didik. Seperti pekerjaan orang tua, penghasilan tetap tiap bulan, kondisi lingkungan, serta hubungan peserta didik dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Proses yang pertama, proses dan hasil evaluasi kurang memberi keuntungan pada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penggunaan teknik dan prosedur evaluasi kurang tepat berdasarkan apa yang sudah dipelajari peserta didik. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum evaluasi kurang dipertimbangkan dan pemberian skor cenderung tidak adil. Yang keempat, cakupan evaluasi kurang memperhatikan aspek-aspek penting dari pembelajaran. Jika semua data sudah dikumpulkan, maka data itu harus diseleksi dengan teliti sehingga dapat diperoleh data yang baik dan benar. Namun, tidak semua data yang diperoleh pasti mempunyai kesalahan. Jika guru sendiri yang melaksanakan evaluasi itu, tentu guru akan lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan teknik dengan instrumen evaluasi. Data aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi
Yang pertama, data pribadi personal peserta didik seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, data tentang kesehatan peserta didik seperti penglihatan, pendengaran, penyakit yang sering diderita, dan kondisi fisik. Yang ketiga, data tentang prestasi belajar peserta didik di sekolah. Keempat, data tentang sikap attitude peserta didik seperti sikap terhadap sesama teman sebaya, sikap terhadap kegiatan pembelajaran, sikap terhadap guru dan kepala sekolah, serta lingkungan sosial. Selanjutnya, data tentang bakat peserta didik seperti ada tidaknya bakat di bidang olahraga, keterampilan, mekanis, manajemen, kesenian, dan keguruan. Yang keenam, persoalan penyesuaian seperti kegiatan anak dalam organisasi di sekolah, forum ilmiah, olahraga, dan kepanduan. Selanjutnya, data tentang minat peserta didik. Terakhir, data tentang rencana masa depan peserta didik yang dibantu oleh guru dan orang tua sesuai dengan kesanggupan anak. Selanjutnya kesimpulan pembahasan yang sudah dijelaskan adalah evaluasi pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Dalam mengevaluasi ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. Prosedur evaluasi adalah langkah-langkah evaluasi yang harus dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pandangan berkaitan dengan prosedur kegiatan evaluasi. Prosedur yang harus diikuti evaluator meliputi perencanaan evaluasi, monitoring, pelaksanaan evaluasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.